Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar bahwa kekuasaan itu bisa membawa kebaikan, tapi tak jarang pula kekuasaan justru menghancurkan. Nah, bagaimana Islam memandang kekuasaan? Apakah kekuasaan itu berkah atau justru ujian yang berat? Hari ini kita akan mengkupasnya dari perspektif Al-Quran dan sejarah Islam. Jangan lupa tetap di sini sampai akhir ya. Di dalam Islam, kekuasaan itu bukan sekedar posisi atau jabatan. Ini adalah amanah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 26. Katakanlah, wahai Allah, pemilik kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan mencabut kerajaan dari siapa yang Engkau hendaki. Kita ulangi. Katakanlah, ya Allah, pemilik kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan mencabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan adalah hak mutlak Allah. Tapi sebagaimana manusia, kita punya peran besar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menyebut kita sebagai khalifah di bumi, yaitu wakilnya untuk menjaga dan mengatur dunia ini sesuai dengan aturannya. Lalu bagaimana kekuasaan bisa menjadi berkah? Contohnya Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Mereka adalah pemimpin yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan keadilan dan membawa manfaat bagi rakyatnya. Kisah Nabi Sulaiman misalnya menunjukkan bahwa dengan kekuasaan beliau mampu menjaga harmoni antara manusia, alam, bahkan hewan. Semua itu karena beliau selalu bersandar pada Allah dan menggunakannya kekuasaan tersebut untuk kebaikan. Tapi ingat, kekuasaan sebagai berkah hanya bisa terwujud jika pemimpin itu memahami amanah dan tidak sombong dengan kekuasaan yang dimilikinya. Namun di sisi lain, kekuasaan juga bisa menjadi ujian berat. Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian. Jika harta dan anak adalah ujian, apalagi kekuasaan. Contoh nyatanya adalah Fir'aun. Ia diberi kekuasaan besar, tapi malah menjadi sombong dan zalim. Kekuasaan membuat lupa bahwa ia hanyalah manusia yang lemah di hadapan Allah. Kita juga melihat bagaimana keserakahan terhadap kekuasaan seringkali merusak moral, melahirkan korupsi, dan menimbulkan kezaliman. Jadi, kekuasaan bukan hanya soal mendapatkannya, tapi bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkannya. Jadi apa pelajaran dari Al-Quran tentang kekuasaan ini? Untuk pemimpin, Al-Quran mengajarkan pentingnya adil, takut kepada Allah, dan menjunjung kebenaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, pemimpin yang adil akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Bagi rakyat, penting untuk memilih pemimpin yang amanah, memahami agama, dan melindungi rakyatnya. Kita tidak boleh asal-asal memilih, karena pemimpin kita pilih akan menentukan arah bangsa ini. Jadi, kekuasaan itu adalah pedang bermata dua, bisa menjadi berkah jika digunakan dengan benar, tapi bisa menjadi ujian yang berat, menghancurkan jika disalahgunakan. Sekarang, apa pendapatmu? Apakah kekuasaan lebih sering menjadi berkah atau ujian di zaman sekarang? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita terus bisa belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.